Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Panjaya Channel. Kali ini saya berada di tempat kerja saya, yaitu servis HP. Oke, saya akan berbagi tips bagaimana cara membeli charger yang sesuai dengan HP sobat. Oke, kita harus tahu kalau misalnya tiap HP itu beda-beda konsumsi ampernya. Kalau misalnya charger ini batok chargernya ampernya kurang dan tidak sesuai dengan HP sobat channel, pasti akan ngaruh, soalnya nanti akan lama, kurang dari standar lah, biasanya 4 jam 5 jam 6 jam. Kalau misalnya sobat beli casan yang biasa, pasti kalau misalnya itu pasti lama. Kalau yang paling parahnya itu bukan lama tapi berkurang. Nah, oleh karena itu saya akan berbagi tips membeli casan yang sesuai dengan HP sobat. Soalnya tiap HP itu mempunyai arus ampere yang beda-beda. Biasanya rata-rata 2 ampere, itu standarnya sih 2 ampere. Nah, jadi HP sobat harus tahu bahwa bukan hanya logo petirnya saja yang terhubung, cuma harus diperhatikan bahwa kalau misalnya kita membeli charger yang biasa-biasa, kualitasnya pasti nanti itu pengaruhnya di lama atau tidaknya pengisian. Kalau misalnya HP sobat 2 ampere, nah terus beli yang 1 ampere karena nggak tahu, nah itu pasti pengaruhnya kan konsumsi HP sobat 2 ampere kasih 1 ampere output ke HP-nya, otomatis tidak sesuai. Seharusnya HP sobat beli yang 2 ampere jadi sama. Nah, itu kalau misalnya yang biasa-biasa, biasanya paling kurang di 2 ampere, 1 ampere malahan ada yang lebih kurang. Nah, kalau oleh sebab itu nanti ngecasnya pasti lambat. Biasanya 4 jam 5 jam, ini bisa nyampe 8 jam 10 jam. Nah, itu sebabnya itu dipengaruhi bisa ampernya yang terlalu rendah. Konsumsi HP sobat itu 2 ampere dikasih casan batoknya yang 1,5, yang 1 ampere, ya itu nggak cocok lah. Bisa jadi lama ngecas, terus apalagi bisa lebih bukan lama tapi kurang gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa mengetahui yang cocok untuk HP sobat itu gimana gitu. Nah, biasanya di tiap batok-batok itu ada tulisan. Nah, harus diperhatikan, jadi input output. Nah, ini yang harus diperhatikan, outputnya. Jadi kalau misalnya casan sobat itu rusak, nah jadi dilihat dulu di sini yang originalnya yang rusak. Nah, outputnya itu berapa, 2,5 atau 21 atau 1 ampere. Nah, berarti patokan dari sini, dari charger yang sobat itu rusak. Nah, nanti baru beli yang sesuai dengan konsumsi arus HP sobat.
misalnya 2 ampere. Nah, beli yang 2 ampere. Nah, cuma kadang ini juga, ini yang saya pegang ini charger yang biasa ya. Cuma tetap yang biasa kadang kalau tulisan outputnya 2 ampere. Cuma kalau misalnya bedanya yang ini yang gak real gitu, yang gak sesuai, bisa dibedain dari berat. Ini terlalu ringan. Nah, terus kadang memang yang biasa juga memang ada tulisan 2 ampere. Cuma ini enggak real. Nah, cari kalau misalnya ini tulisan saja ya, bisa jadi sih dari harga dan ini nih berat, harga sih lebih ngaruh. Dan nanti tanya-tanya ke counternya yang real, jadi nanyanya yang real bukan yang biasa. Kalau misalnya yang biasanya hanya ya ini 2 ampere, yang biasanya pasti kurang. Memang tulisan 2 ampere. Kalau misalnya sobat beliannya yang murah, yang biasa pasti nggak akan nambah, malahan berkurang. Nah, itu jadi cari ke counter yang real outputnya yang 2 ampere. Nah, itu baru cocok, baru bisa standar sesuai dengan pengganti yang charger yang rusak tadi itu sih. Nah, terus ini saya udah ada contoh-contohnya charger yang recommended, yang lumayan bagus menurut saya. Kan di tiap itu ada fast charging, quick charging, sama dari Oppo POC. Kalau Oppo sih paling sekarang, HP yang sekarang ini dia 4 ampere. Biasanya yang seri-seri tinggi sih. Kalau ini ya, ini harga lebih murah, yang biasa banget. Nah, jadi jangan asal beli, nanti pengaruhnya itu malahan jadi berkurang, atau bisa jadi ya sehari baru ngisi gitu kan, ya capek kan. Ya oleh karena itu saya akan kenalkan yang lumayan lah. Ada yang biasanya, ada yang bagus. Nah, ini pokoknya mah sobat-sobat lihat dulu dari tulisan ini, output, ingat-ingat outputnya, dan tanya ke counter penjualnya ini yang real atau enggak gitu. Tapi secara ini kalau misalnya agak ringan berarti ya masih yang biasa-biasa. Biasanya sih kalau yang real itu, kalau saya jual sih dia ya paling minim 35 lah harganya, itu sekitaran 35 ke atas lumayan. Kalau ini yang di bawah 30.000 lah, ini yang biasa. Cuma tetap tulisan 2 ampere ini, tapi nggak real gitu. Nah, ini yang harga lumayan di atas 30. Nah, ini agak berat dikit, soalnya ini yang Samsung fast charging. Cuma kualitasnya sih kualitas nomor 2. Ini 2 ampere, ini cukup lah. Ini di bawah 50.000 sih saya jual. Ya ini cukup lah, standar yang kayak yang ini. Kalau yang pengen yang lebih bagus lagi, paling dari merek ini Umah. Nah, ini dari ini dia punya USB 2, kabelnya 1. Dia 2,1 fast charging. Ini real, ini yang real. Saya sih konsumen suka ngasih
yang ini, soalnya ini nggak banyak yang komplain gitu, soalnya benar-benar, soalnya kalau misalnya HP-nya yang mintanya yang 2 ampere pasti ininya harus yang real, apalagi yang di bawah 2 ampere ya itu kurang. Nah kalau yang ini kan fast charging, yang ini quick charging ya. Pokoknya USB yang warna-warna biru ini support USB 3 ya. Ya lumayan, gak jelek-jelek amat nih. Ini udah bagus, 3,5 ampernya, 3 amperan lebih. Ini lumayan lah, nggak banyak komplain yang ini menurut pengalaman saya gitu. Kalau casan yang dibawa ya yang murah-murah gitu, memang tulisan sama, cuma itu kualitas. Jadi itu yang jadi nanti jadi nggak hamur-hamur biaya gitu, udah beli ternyata nggak cocok gitu, ternyata kurang harusnya, otomatis kan kita beli lagi. Nah oleh sebab itu saya kasih tip ini supaya langsung beli yang sesuai dengan HP sobat gitu ya. Nah kalau apalagi ini yang dari Oppo, dia minta 4 ampere yang originalnya. Nah kalau misalnya HP sobat bisa nanti casannya rusak, kita lihat dulu, apalagi Oppo yang 4 ampere berarti harus paling minim 3,5 ampere yang harus yang lebih bagus memang yang originalnya ya yang 4 ampere. Cuma ini ada yang biasanya ada nggak real gitu 4 ampernya. Nah dikasih casan yang 2 ampere pasti lama, ada ngisi cuma lama, biasa standar 5 jam 4 jam, ini bisa nyampe 8 jam gitu, malahan berkurang. Ini sangat besar 4 ampere dari Oppo. Nah kalau dari Samsung ini yang saya bagus, ini lebih berat dari yang ini ya. Nah ini recommended banget nih, original 100%. Saya banyak jual, nggak ada yang banyak yang komplain. Nah ini secara fisik memang hampir sama, paling ini pertengahan lah. Ini yang bagusnya, berat banget diantara ini berat. Output 2 ampere murni, USB nya USB biru, lebih berat ya. Ini yang lebih bagus lagi. Ini yang biasa, ini dari ringan banget. Nah ini yang nggak banyak komplain. Kalau ini pertengahan, ini yang biasa banget. Paling itu dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyain lah di komentar. Paling itu ya, biar lebih itulah, lebih bisa milih-milih casan yang sesuai dengan HP sekarang, dengan HP sobat. Soalnya HP sekarang memang konsumsi arusnya 2 ampere gitu. Rata-rata ada yang lebih kan, seperti Oppo 4 ampere ada. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Next video nanti tips-tips yang lain selanjutnya yang lebih dari ini. Jangan lupa like, share, komentar. Oke, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.